Pak Menteri, dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka apa, Bu? Nanti habis nanti kasih jalan nanti ya. Pak Budi. Apa, Pak? Pak Budi. Nah, acara dulu. Boleh, Pak. Siang, Pak. Pak, gimana audiensi hari ini, Pak? Tadi. Jadi, ntar tunggu lengkap ya. Teman-teman sekalian, teman media sekalian, hari ini kami dari Kementerian Koperasi, Pak Wamen, Pak Ses, dan Deputi Kementerian Koperasi melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes ke Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga menghilangkan rentenir pengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Gitu. Oke, untuk tanggapan dari KPK terkait program tersebut gimana, Pak? Kita akan menindaklanjuti dengan MOU. Bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini. Karena program ini tujuannya mulia. Kopdes Merah Putih ini program dengan tujuan yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang harus kita kawal dengan baik. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Izin isu lain boleh, Pak? Nanti dulu satu lagi. Pak Menteri, berarti dari awal katanya 3 miliar itu apakah benar untuk program kita? Jadi itu pelapor. Nanti semuanya akan dijustifikasi, di assessment oleh lembaga perbankan. Itu karena kan tidak tentu semua desa perlu sebesar itu, tapi plafon ya. Ada, nanti kita lihat. Itu bentuknya pinjaman loh, bukan dana cuma-cuma. Sehingga nanti asesmennya pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan bisnis dan resiko. Kita berharap program ini bisa dikawal oleh semuanya. Teman-teman media juga nanti ada tadi Pak dari teman-teman dari Bapak-bapak KPK sudah sampaikan tentang monitoring pengaduan masyarakat manakala ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi di lapangan. Pak Menteri, Ya. dari Pak Menteri sendiri berarti memang persilakan KPK untuk menindak siapapun oknum yang nanti akan melakukan korupsi terhadap Ya kita berharap, ini kan gini loh, kan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kunci kesuksesan program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini adalah 3. 1 orangnya, 2 organisasinya, lembagaannya, 3 sistemnya. Kalau dalam bahasa Inggris, people, organization, and system. 3 itu kuat, saya yakin program ini akan bisa memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat, khususnya di desa, dan juga kemajuan ekonomi nasional. Begitu ya? Nilai anggarannya berapa? Apa? Nah ini kan tadi sudah dihitung, kemarin itu antara sekitar kalau 3 miliar kan berarti sekitar 240 triliun, begitu. Dan ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan, termasuk juga
bagaimana perencanaan itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik, gitu ya. Nanti aja. Bapak yang disebut dalam dakwaan gimana Pak? Gimana tuh komentarnya mengenai nama Bapak? Jadi Allah buatan sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak? Kalau kembali diperiksa Bareskrim siapa? Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak, terkait tudingan judul ini, Pak? Pak, nama Bapak disebut sebagai masuk daftar reshuffle. Seperti apa tanggapannya, Pak? Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu, Pak. Apa lagi? Lagu lama kaset rusak. Ya. Oh, itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak. Ya. Pak, benar Pak, ada manuver BG dan PDIP, Pak. Berarti siap ya Pak kalau diperiksa sama Bareskrim ya Pak? Kaset rusak. Pak, siap di reshuffle nggak, Pak? Katanya masuk daftar reshuffle, Pak. Hari ini kita melihat sebuah praktek-praktek kejahatan yang begitu terorganisir. Maka tentu harus dilawan dengan kebaikan yang juga terorganisir. Kalau tidak, ya tentu kita akan kalah. Apa itu yang dimaksud? Sistem judi online yang begitu semakin ke sini semakin terbuka, tapi belum bisa juga ditemukan pangkal utamanya. Orang-orang yang terlibat sebagai orang-orang besarnya. Seperti biasa, yang dapat ya orang kecilnya saja gitu. Budi Ari diduga terima jatah 50% dari keuntungan situs judi online yang tidak diblokir. Laporan ini datang dari sumber internal kementerian sendiri kepada Tempo. Hal ini bikin publik makin curiga soal siapa yang sebenarnya lindungi situs-situs ilegal ini. Padahal Kominfo selama ini gembar-gembor soal pemberantasan judol. Tapi kenapa masih banyak situs yang lolos? Tapi kalau benar ada bagi-bagi untung ke para pejabat, kepada siapa lagi kita akan percaya? Maka kita melihat juga bagaimana fenomena persidangan judi online yang hari ini menyeret nama Budi Ari ini tidak terekspos besar-besaran. Media-media mainstream tampaknya tidak terlalu suka atau entah apa pertimbangannya, tapi yang pasti faktanya di jagat perbincangan netizen ini tidak terlalu ramai. Bahkan mungkin sebagiannya tidak tahu kalau nama Budi Ari kembali dimunculkan oleh para terduga tersangka di pengadilan. Budi Ari dalam pusaran judol diduga terima fee pengamanan 50%. Nama mantan Menkominfo sekarang Menkomdigi ya. Budi Ari muncul berkali-kali kayaknya ya dan diduga terlibat dalam pengamanan website judi online. Budi Ari yang juga loyalis Presiden ke-7 Jokowi ya karena dia ketua Projo ya. Diduga menerima fee hingga 50% dari pengamanan agar sejumlah website judol tidak diblokir. Nah, ini ada yang menarik juga ya. Di persidangan diungkap Budi Ari menerima jatah 50% keuntungan judol dari situs yang tidak diblokir. Uangnya untuk pelatihan buzzer di Jogja dan Surabaya. Pelatihnya Parcok. Wah, ngeri ini. Ini belum bisa ketahui kebenarannya, tapi kita dengarkan dulu deh. Berita yang gue tunggu-tunggu akhirnya mencuat juga. Dalam sebuah persidangan mengenai urusan judol, Budi Ari disebut terima 50% dari situ. Terus ngapain ya waktu itu Jokowi bikin Satgas Judol? Ketuanya siapa sih waktu itu? Yang pernah gue bahas tipis-tipis. Yang pernah terima pengadaan software dari Kemenhan. Ya, bisik-bisik nggak kedengeran. Gitu. Tapi kalau gue jadi Budi Ari sih ya, gue nggak akan mau kena sendirian. Kan duitnya dibagi-bagi lagi untuk pelatihan para buzzer di Jogja dan di Surabaya. Nah, dilatih sama om-om coklat, misalnya. Ini harus tegas sih. Harus segera dibuatkan surat pencekalan. Soalnya konon Doski lagi mau ditugaskan ke luar negeri. Nah, kayak yang udah-udah. Kalau udah kena masalah, dikasih tugas ke luar negeri. Basi.